Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasula 'alaikum syahida. Saudara-saudaraku yang budiman, baik yang seiman maupun saudaraku yang berbeda agama, sebangsa dan setanah air. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pencipta. Dia yang senantiasa memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada seluruh manusia dan segenap makhluk di alam semesta. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang telah menjadi teladan dan menegakkan keadilan serta menjadi panutan dan menjunjung tinggi hak-hak serta hak-hak dalam hakikat harkat kemanusiaan. Akhir-akhir ini mungkin kita sering mendengar, membaca, atau menemukan kata moderasi beragama. Entah dalam tulisan, dalam ceramah, atau dalam perdebatan. Tapi sudah tahukah kita apa yang dimaksud dengan moderasi agama itu? Sebagian ada yang menganggap bahwa moderasi beragama adalah program untuk menjatuhkan umat dari ajaran agamanya. Sebagian lagi berprasangka bahwa moderasi beragama adalah misi untuk mempercampur adukan antara ajaran yang satu, agama yang satu dengan ajaran agama yang lainnya. Bahkan ada lagi yang berpikir bahwa moderasi beragama itu adalah cara untuk mengadu domba sama umat beragama. Hadirin sekalian, benarkah semua itu? Tentu saja jawabannya tidak benar. Anggapan seperti itu muncul karena ketidaktahuan atas apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Banyak kemungkinan alasannya. Bisa jadi karena belum membaca buku atau bacaan lain tentang moderasi beragama. Atau bisa jadi karena pikirannya sudah terlanjur diisi dengan prasangka yang buruk, pikiran buruk, sehingga tidak mau menerima penjelasan apapun tentang moderasi beragama. Mari kita kupas pengertiannya. Moderasi berasal dari bahasa Inggris dari kata moderation. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata moderasi bisa berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Arab, padanan kata moderasi adalah wasat atau wasatiyah, yang berarti di tengah-tengah. Biasanya yang di tengah-tengah itu bersifat adil dan berimbang. Nah, hadirin sekalian, sekarang apa yang dimaksud dengan kata beragama? Akar katanya adalah dari kata agama. Kata beragama bisa diartikan dengan cara kita menjalankan dan mempraktikkan ajaran agama yang kita anut. Disinilah terlihat jelas ada perbedaan kata antara agama dan dengan kata beragama. Kalau kita gabungkan, kata moderasi beragama itu bisa berarti usaha untuk menjaga agar kita sebagai umat beragama tidak berlaku ekstrem atau berlebihan ketika menjalankan dan mempraktikkan ajaran agamanya. Sebaliknya, kita harus senantiasa bersikap adil atau i'tidal dan berimbang atau tawazun, berada di tengah-tengah. Hadirin rahimakumullah ta'ala, bagi kita sebagai pelajar muslim, memahami moderasi beragama itu mudah, karena sesungguhnya moderasi beragama sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 143 misalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasula 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia yang lain, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa kita diciptakan untuk menjadi ummatan wasaton, yakni umat yang berada di tengah-tengah. Itulah umat yang adil, umat yang tidak berat sebelah, dan umat yang tidak berbuat zalim atau aniaya kepada manusia. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mempraktikkan nilai moderasi beragama itu dengan cara bersikap adil. Baik adil kepada diri sendiri, adil kepada keluarga, adil kepada saudara seagama, maupun adil kepada sesama umat manusia. Adil berarti tidak berbuat aniaya. Agama boleh berbeda, tafsir keagamaan juga boleh tidak sama. Tapi yang terpenting, kita tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menghina, dan tidak boleh saling merendahkan satu sama lain. Mari kita ingat ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang ia sampaikan kepada Malik al-Ashitar, gubernur Mesir. Saat itu Sayyidina Ali sedang menjabat sebagai khalifah keempat dari para Khulafaur Rasyidin. Ia berkata, "An-nasu sinfani imma akhun la fid din au nazirun la fi khuluqi." Manusia hanya ada dua golongan. Apakah ia saudaramu seagama atau ia saudaramu sesama manusia? Kita sangat menyadari memang tidak mudah menjaga kebersamaan di Indonesia. Masyarakat Indonesia sangatlah majemuk. Bahkan masyarakat Indonesia lebih majemuk daripada masyarakat Arab Islam 14 abad yang lalu. Tetapi kita sebagai umat mayoritas di Indonesia, kita harus menunjukkan rasa tanggung jawab untuk menjadi teladan, untuk membuktikan bahwa semakin kita taat beragama, semakin kita bisa merawat semangat persaudaraan. Kita juga harus tunjukkan bahwa semakin kita menjadi hamba yang soleh, maka semakin baik juga sikap kita kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang saya cintai, itulah makna dari apa yang disebut sebagai moderasi beragama. Menjadi umat yang moderat bukan berarti dalam beragama tidak taat. Menjadi umat yang di tengah bukan berarti beragama setengah-setengah. Mari kita yakini dan amalkan sepenuh hati dan keyakinan agama kita. Dan mari kita hargai umat yang berbeda dengan kita. Sebaik-baiknya kita adalah yang paling banyak menyebarkan manfaat bagi sesama. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.